mungkin saya rekam dulu. Jadi kumpul KBM seperti biasa itu kumpul-kumpul penulis-penulis di Medium ya. Yang harapannya juga ada di KBM juga di komunitas Blogger M. Tapi juga bebas bisa biasanya juga ada yang dari luar gitu kan ya. Nah, kumpul kayak gini tujuannya apa? Tujuannya adalah ngobrol sesama penulis gitu kan. Dan karena di Medium sendiri kan interaksinya tuh cenderung terbatas karena kita interaksi mungkin cuma di kolom respon gitu atau di grup komunitas kayak gitu. Nah, dengan adanya kumpul KBM seperti ini, penulis-penulis ini bisa ngobrol bersama, bisa interaksi, bisa ketemu juga. Mungkin kalau di jalan gitu kan bisa papasan, tahu orangnya. Nah, akhirnya jadi silaturahmi mungkin seperti itu ya. Nah, malam ini teman-teman kita kedatangan Mas Baskara Puraga. Ya. Beliaunya ini di Medium cukup aktif dan tulisannya menarik ya untuk kita bahas malam ini. Tuh. Dan mungkin buat mengawali Mas Baskara nih, boleh dong sharing cerita-cerita eh latar belakangnya apa, domisili sekarang di mana, aktivitasnya, lalu mulai nulis tuh kapan sih gitu. Mas, bentar dulu Mas. Ini kita mesti Eh, menyelamati satu orang dulu nih. Ada yang baru siapa? bikin publikasi nih. Rita Siapa? Kasih. Itu Mbak Jessica. Oke, Oh Jessica. iya, terima kasih. Halo Wah, Pak, semua. selamat, selamat. Luar biasa loh. Dia mengelola dua publikasi loh. Iya, Dahsyat. luar biasa. Yang satu Salut saya juga. proper, Yang salut, satu salut. Mandiri. Iya, satu mandiri. saya Iya, satu iya, iya. personal aja sih awalnya Pak. Oke. Ya nanti kita promosiin juga lah. Jadi kan nanti kesempatan buat ngobrol atau kenalkan lah tingkat gitu ya. Oke, balik ke Mas Baskara. Silakan. Ya, halo selamat malam. Assalamualaikum teman-teman Waduh. komunitas blogger Medium. Perkenalkan nama saya Baskara Puraga. Teman-teman biasa panggil saya Aga. Saya asli Bandung, domisili juga di Bandung. Sebenarnya sih menulis tuh apa ya, hobi lama sih sebetulnya. Maksudnya eh, saya tidak pernah berniat menjadi penulis gitu. Cuman dulu sering sering iseng-iseng nulis cerita, mungkin cerita pendek, tapi nggak pernah dipublish juga gitu. Cuman buat konsumsi sendiri gitu. Terus dulu nulis zaman-zaman di Blogspot yang saya sendiri udah lupa gitu apa namanya. Dan di Tumblr apa Tumblr ya, Tumblr dulu suka suka nulis-nulis juga gitu. Nah, kalau dulu sih mungkin cenderung random gitu, jadi apa yang ada di pikiran ditumpahkan gitu. Nah, 2009 itu mungkin saya pertama berfotografi. Jadi saya dapat hibahan kamera dari kakak saya. Saya masih ingat Nikon D90 kalau nggak salah. Di situ saya yang ngulik lah, otodidak gitu. Sempat kursus juga dan akhirnya sekitar 4 tahunan dari 2009 itu, selama 4 tahun 5 tahun itu saya cukup aktif memotret secara komersial gitu. Jadi pekerjaan lah. Saya motret macam-macam. Saya motret wedding, event, eh, produk, fashion show dan pokoknya macam-macam gitu. Baru mungkin di 2015-an lah saya berkenalan dengan salah satu ya bisa dibilang genre atau pendekatan lah di fotografi, namanya street fotografi, di mana aktivitas itu lebih banyak memotret di jalanan atau di ruang publik secara umum. Dan setelah itu barulah mungkin itu semacam jadi apa ya, semacam jadi pintu saya untuk berkenalan dengan dunia fotografi yang ternyata bukan hanya memotret gitu. Karena ya seperti kita tahu, kalau kita ngomongin, ada misalkan kita mendengar kata fotografi, yang kebayang pasti adalah kamera dan fotografernya gitu. Jadi itu udah pasti gitu, karena memang secara ekosistemnya sendiri mungkin 90% diisi oleh fotografer gitu. Tapi dari situ pas 2015, karena saya mulai akhirnya berkenalan dengan berbagai hal, saya lihat
ke galeri, lalu saya bertemu dengan publikasi-publikasi yang memuat banyak foto di dalamnya, yang lebih dikenal di sini mungkin disebutnya buku foto, di luar disebut photobook gitu, yang ternyata memang sejarahnya sudah cukup panjang. Jadi kalau ngomongin photobook tuh udah dari mungkin masih dari era-era awal fotografi ditemukan gitu, selang 30 tahun 40 tahun dia udah mulai muncul tuh si bentuk buku foto itu gitu. Nah, lalu karena ketertarikan saya itu gitu, akhirnya kan biasanya kita gitu ya, kalau kita senang sesuatu biasanya sering dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi lah, katakan begitu gitu. Akhirnya saya sama temen membuka sebuah ruang kami nyebutnya ruang apa ya? Kami nyebutnya ruang bersama, sebetulnya ruang bersama untuk fotografi gitu di Bandung, tepatnya di Pasar Antik Cikapundung. Itu di 2018, namanya Red Draw Center. Jadi di situ tuh semacam apa ya? Semacam laboratorium segala hal yang berhubungan dengan fotografi, tetapi mungkin bisa dikatakan bukan urusan memotretnya gitu. Jadi kami di sana ada publisher kecil-kecilan gitu khusus publikasi buku foto. Kami juga ada kelas fotografi tapi yang sifatnya non teknis. Lalu ada kegiatan rutin juga setiap hari Selasa, kayak namanya Selasa Baca. Terus kadang kita buka-buka workshop yang apa yang ya random gitu. Kadang mengenai alternatif proses fotografi dan hal-hal kayak gitu. Dan baru mungkin pas ngelihat Medium, saya kayaknya pertama nulis di Medium tuh 2023 kayaknya. Dan ya on off lah, nggak terus-terusan gitu. Kebetulan waktu itu ada teman saya juga yang agak rajin nulis, namanya Yuga. Dia sempat kayak saya lihat nama teman saya itu juga sempat ditulis sama Mas Bagus kayaknya di apa sih, ada daftar penulis itu yang ada berapa puluh gitu. Terus ya kita dulu sering 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 kontak-kontakan sampai sekarang masih gitu. Dan selain nulis di Medium juga sebetulnya saya juga ada bikin semacam podcast lah di ruang saya itu gitu. Cuma sekarang lagi vakum gitu. Episodenya udah lumayan agak banyak sebetulnya, sama pembahasan seputar fotografi juga gitu. Dan ya sekarang mungkin pekerjaan saya lebih di seputaran buku foto, yang isi kelas-kelas dan workshop juga gitu seputar fotografi, tapi arahnya mungkin ya tadi semacam ke arah editor buku foto, desain dan segala macam gitu. Apalagi ya, itu dulu mungkin. Oke, menarik ya. Eh Kalau di buku foto kan memang aneh ya Mas ya, Kang Aga ya. Biasanya kan narasinya kan pendek-pendek gitu ya. Dan sementara kan kalau di Medium tuh panjang. Proses kreatifnya kalau Mas Aga di Medium selama ini gimana sih? Saya lihat tiap tulisannya tuh betul karyanya Mas Aga. Ada Iya, iya, berapa ya? kebanyakan Ah, kebanyakan karya saya sih memang. hmm, Kecuali memang pas saya ngebahas karya eh, ya, yang orang karya lain orang gitu lain. ya. Nah, tapi kalau kebanyakan memang karya saya. Jadi selain bekerja di belakang layar, karena kebanyakan saya bekerja sebagai editor buku foto atau desainer buku foto, dan juga ngisi kelas, tentu kan itu biasanya sisi-sisi orang yang di belakang layar gitu. Tapi sebagai pribadi juga sebetulnya saya berkarya gitu sebagai seniman yang menggunakan fotografi gitu kurang lebih. Dan biasanya karya-karya saya pun nggak jauh-jauh dari bentuknya buku sih. Zine, photobook juga gitu. Ya pameran beberapa kali lah, cuman sampai sekarang belum merasakan apa ya, kliknya gitu dengan dunia galeri gitu. Jadi masih masih lebih nyaman dengan bentuk buku gitu. Dan eh sebetulnya proses kreatifnya sih mirip-mirip sih menurut saya sih. Maksudnya kalau saya kan kalau bikin karya fotografi itu biasanya sama ya, berawal eh, dari ide gitu, dari suatu ide, bisa hanya satu kata atau satu kalimat atau hanya suatu apa ya, suatu sensasi gitu, sensorik gitu mungkin aja gitu. Dari situ saya coba breakdown dengan breakdown simple sih, maksudnya nggak bikin apa ya, nggak bikin mind mapping yang terlalu gimana gimana gitu. Cuman eh, udah itu baru saya memotret. Dan bagian memotretnya biasanya adalah intuisi gitu. Jadi
saat saya memotret, karena kebanyakan saya memotretnya pun di ruang publik atau di dalam rumah gitu. Tapi apa ya, mungkin di dalam diri saya atau di bawah sadar saya udah saya tanamkan bahwa saya sedang mengerjakan suatu proyek dengan tema A misal gitu. Dan saya membiarkan intuisi mengarahkan itu. Sebetulnya saya pun menulis kurang lebih seperti itu sebetulnya. Jadi saya ada tema duluan yang saya breakdown kecil, sebetulnya mungkin hanya bikin beberapa poin. Selebihnya yang ngetik bebas dulu aja gitu, intuisi gitu. Baru proses editing belakangan. Berfotografi pun saya sama gitu. Maksudnya katakanlah saya memotret ada 1.000 foto gitu. Saya nggak pernah motret terus saya cek satu-satu fotonya. Saya motret dulu sekian bulan, bisa atau 1 tahun gitu. Setelah itu baru saya lihat belakangan. Saya pilih lagi. Saya lakukan proses editing dan sequencing kalau kebutuhannya buku biasanya. Oke. Begitu. Kalau Saya dari boleh sambil itu ngerokok nggak apa-apa? nggak apa nggak apa. Kalau itu kan dua karya kreatif yang berbeda ya, Nah, agak ya antara foto dengan nulis gitu kan. Sementara teman-teman di sini mungkin latar belakangnya pada belajar nulis gitu kan ya, nulis murni ya, tanpa fotografi mungkin. Tapi kan Angga bisa melakukan dua hal itu sekaligus gitu. Nah, menjodohkan dua karya ini kalau di Mas Aga gimana? Foto duluan atau tulisan duluan gitu? Atau ada ide tulisan kemudian baru nyari fotonya atau gimana? Eh, jadi saya sebetulnya mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu saya termasuk saya paku menulis sebetulnya gitu. Dulu saya nulis ya tadi di blog, di itu bikin cerpen-cerpen pendek yang hanya saya lihat sendiri gitu kadang-kadang, atau saya share ke istri saya kadang-kadang gitu. Nah, saya sempat vakum menulis karena saya sangat terfokus atau semacam terdoktrin mungkin gitu bahwa bahwa fotografi bisa 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 berbicara dengan sendirinya. Hmm. Artinya dengan menggunakan medium tadi buku foto ataupun berpameran, dan betul banyak karya yang bisa seperti itu sebetulnya. Eh, dan itu yang jadi pikiran saya, bahkan beberapa koleksi buku foto saya pun memang kebanyakan adalah buku foto yang mungkin teksnya yang seperti tadi Mas Bagus bilang gitu, dia hanya sedikit gitu di awal atau di akhir, hanya sebagai apa ya, sebagai trigger, sebagai clue gitu terhadap foto-foto itu tentang apa, dan selebihnya imajinasi pembaca sebetulnya yang bermain gitu. Betul kebanyakan begitu, tapi mungkin di sekitaran 2 atau 3 tahun terakhir ini saya cukup tertarik sama buku-buku foto yang justru di dalamnya memuat teks gitu. Karena memang banyak sekali anggapan-anggapan, bukan anggapan saya saja, tapi anggapan banyak fotografer yang sudah sepuh-sepuh di luar negeri sekalipun yang memang anti banget sama teks gitu. Itu Hmm. lumrah banget sebetulnya gitu. Dan tapi di era-era sekarang justru saya melihat banyak sekali publikasi buku foto di luar khususnya yang mulai apa ya, dia bermain dengan teks gitu. Dan pas saya memperhatikan beberapa yang satu selera lah dengan saya melihat kalau oh ternyata bisa bekerja gitu, dalam artian eh, mereka tidak saling melemahkan. Kan permasalahannya adalah jika ada foto dan teks, seperti mungkin banyak yang dilakukan teman-teman di medium, bahwa foto digunakan sebagai ilustrasi saja sebetulnya. Hmm. Hmm. Ilustrasi atau apa ya gitu ya, hook awal dan ilustrasi aja Iya, sebetulnya. iya. Tapi dia dia secara porsi pasti kalah sama sama tulisannya sebetulnya secara kekuatannya gitu. Dan saya pun sebetulnya melakukan itu gitu kalau di medium gitu. Tapi kalau di karya saya yang lain yang memang bentuknya biasanya fisik, di mana saya mengintegrasikan antara teks dan foto, saya selalu berhati-hati banget gitu untuk mencari gimana caranya agar teks dan foto ini dia punya kekuatan sendiri-sendiri, bisa saling melengkapi dan tidak saling melemahkan gitu. Dan itu sampai hari ini pun saya masih belajar gitu, masih terus ngulik lah gitu. Karena eh, cukup sulit gitu. Iya sih ya, tapi kan kalau lihat sejarah National Geographic ya, National Geographic udah melakukan itu ratusan tahun kan. Mereka Iya, ya. mendokumentasikan apa? Mendokumentasikan sains dan biodiversitas pakai foto, kemudian ada naskahnya gitu. Iya, ya, ya. Nah, tapi Dan kalau 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 Kang agak topiknya biasanya bidang apa tuh kalau
entah nulisnya, entah fotonya gitu. Yang selama ini ditekuni itu apa? Nah, sebenarnya kalau kalau tadi misalkan Mas Bagus menyinggung National Geographic, menurut saya sih kalau kasusnya seperti National Geographic yang cenderung apa ya mungkin disebutnya mungkin lebih ke fotojurnalistik ya kebanyakan Ya, gitu. Eh, Menurut saya sih biasanya tidak ada kendala dengan karya-karya semacam itu gitu untuk mengintegrasikan antara teks dengan foto gitu. hmm, Nah, yang jadi masalah itu saat misalkan karya-karya yang sifatnya lebih puitis, hmm, karya-karya yang sifatnya mungkin lebih personal, membicarakan diri, membicarakan tubuh, membicarakan suatu ide atau konsep abstrak gitu tertentu ya, gitu, di mana dia memang medium awal dasarnya adalah fotografi gitu, lalu ingin memasukkan teks ke situ. Nah, itu gimana caranya agar teksnya tidak tidak seolah-olah mendikte eh, kumpulan foto tersebut, bagaimana caranya agar teks itu tidak cringe, itu bisa jadi cringe gitu untuk apalagi karya-karya yang sifatnya puitis gitu. Dan tidak saling melemahkan, justru saling menguatkan, saling mengisi gitu. Jadi si pembaca itu punya pengalaman untuk melihat antara foto dan teks itu adalah satu rangkaian sequence yang mengalir gitu. hmm, Nah, itu yang sebetulnya cukup susah gitu. Dan memang nggak banyak sebetulnya kalau di Indonesia ya, setahu saya nggak terlalu banyak yang melakukan itu gitu. Terakhir mungkin yang yang berhasil banget melakukan itu dengan teks yang sangat banyak itu ada namanya fotografernya Muhammad Fadli, penulisnya Fatris, udah Fatris, Fatris MF, dia bikin karya kolaborasi judulnya The Banda Journal. hmm. Itu itu berhasil itu menurut saya berhasil untuk memadukan antara teks dan foto dan bentuknya buku-buku foto gitu. Oke. Tapi jurnal ya bukunya ya. Dokumenter atau gimana? Dokumenter, dokumenter. Iya, Ya itu dokumenter. juga masih cenderung masih Jurnalistik kan ya. cenderung masih cenderung enak gitu. Cuma memang tantangan di yang lebih tadi yang saya bilang yang lebih personal, lebih lebih puitis mungkin. Meskipun saya kurang senang juga istilah puitis. Tapi ya Iya, iya. gampangnya begitulah gitu lebih yang lebih puitis, lebih ngomongin sesuatu yang memang mungkin keseharian pribadi. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya karya-karya saya tuh nggak pernah jauh dari eh, apa ya bahasanya keseharian gitu, sesuatu yang ordinary gitu, dan kaitannya dengan memori. Kalau saya eh, setelah memotret bertahun-tahun, akhirnya mungkin ya masih mungkin sih, mungkin itulah saya gitu maksudnya. Akhirnya saya Hmm, menemukan memang saya itu ketertarikan utamanya di situ gitu. Dan lebih ekspresif ya. kaitannya dengan kehidupan urban terutama tapi gitu. Oke. Ekspresi warga kota gitu ya. Iya, tapi mungkin tidak apa ya, tidak digambarkan secara eksplisit. Jadi saya selalu Hmm, mencari misalkan eh, saya melihat ada sesuatu yang aneh di kota saya gitu, katakanlah sesuatu yang mungkin saya anggap tidak ideal, tapi kemudian saya juga berusaha mencari relevansinya dengan kehidupan pribadi saya. Apa yang ya kayak cocok logi sih sebenarnya, tapi gimana caranya agar ada benang di antara keduanya lalu saya hadirkan sebagai karya. Jadi si pembaca bisa membaca itu sebagai sesuatu yang ada secara fisik real gitu misalkan di kota, tapi pun bisa mencari pengalaman lain yang mungkin bisa di di apa ya dikonekkan dengan pengalaman personalnya gitu. hmm. Menarik. Nah, di Medium kan saya tuh nggak pertama ya fotografer ya nulis dengan eh, teks cukup panjang, penjelasan, fotonya juga kuat gitu ya. Ya, kalau generasi yang dulu, kalau yang di Medium, kalau di Indonesia, yang saya ingat itu Angger Timur tuh. Angger Timur Oh mungkin ya, Kang Angga juga tahu gitu kan. Angger Timur tuh apa ya? Saya bisa bilang dia narator foto gitu ya. Dia menarasikan foto-fotonya dia, ya memang bentuknya lebih seperti jurnalistik gitu ya. Tapi lebih lebih sastrawi seperti itu. Saya bacanya tuh cenderung ini tuh karya-karya sastrawi karena dia dokumentasiin aktivitas nenek-nenek di dapur yang dapurnya tua banget, dan mungkin upacara adat tertentu seperti itu.
Tapi beliaunya belakangan udah nggak muncul di Medium gitu kan. Tapi saya melihat eh, Angger Timur tuh kayak memaksimalkan Medium dengan cukup oke gitu kan sebagai tempat berkarya. Kalau Kang Aga sendiri rasanya Medium tuh untuk mengintegrasikan antara foto dengan teks itu gimana? Udah oke atau kurang atau gimana, Kang? Iya, sebetulnya kalau ngelihat fiturnya sih dengan bisa misalkan memasukkan foto langsung bisa berjejer 3 gitu ya, terus jadi Iya. berjejer 6 gitu. Nah, di poin itu sih aku seneng sih, bisa gitu, masih bisa. Cuman kan memang kadang ada pengalaman yang ini kalau misalkan dibandinginnya sama sama fisik, dan mungkin ini juga berlaku dengan, saya Iya. nggak tahu ini berlaku apa nggak di buku teks sih, tapi kalau di buku foto kan di saat kita membuka halaman dan kita bertemu dengan foto yang berbeda dengan yang ada di halaman sebelumnya, tentunya eh, kita kadang akan mencari, sebagai pembaca sih akan mencari koneksi gitu misalkan gitu. Oh, foto sebelumnya ini, foto sesudahnya ini, apa hubungannya gitu. Hmm. Begitu pula misalkan dengan foto yang jelas-jelas disebelahkan gitu ya, didiptikkan, berada dalam satu spread gitu dan dia bersebelahan, itu udah pasti ada, dari si pembuatnya pun udah pasti ada intensi gitu kenapa foto itu harus bersebelahan. Tapi begitu pula dengan halaman yang dibuka gitu, biasanya dia jadi satu kesinambungan. Nah, hal-hal kayak gitu kan hal-hal yang sangat fisik banget gitu, dan kayaknya juga nggak kayaknya sih nggak akan pernah ada deh teknologi yang bisa nyampe ke arah sana, dalam artian karena kalau ngomongin buku foto itu kan saya berapa kali juga dapat pertanyaan gitu ya. Kebetulan saya hanya beberapa kali eh, apa ya ngisi ngisi ya diskusi dan segala macamnya di lingkungan-lingkungan literasi. Waktu itu saya lagi di Cirebon, di Rumah Rengganis di Cirebon. Kebetulan yang datang kebanyakan pegiat literasi, dan waktu itu saya lagi promosi buku foto eh, terbitan kita gitu. Buku foto tentang bullying. Lalu ada pertanyaan yang sebetulnya jarang ditanyakan kalau saya ngobrol di lingkungan fotografi. Kayak misalkan, eh, kenapa buku foto itu mahal dibanding buku teks gitu. Nah ini kan pertanyaan yang, Oh. oh bentar juga ya, ini nggak pernah ditanya ini kalau di lingkungan fotografi gitu. Meskipun toh di lingkungan fotografi pun pada dasarnya tidak banyak yang membeli, karena memang sangat eh, marketnya sangat ceruknya sangat sempit bisa saya bilang gitu. Tapi pertanyaan itu nggak pernah muncul gitu. Lalu saya berpikir sebentar gitu. Bentar ya, saya mikir dulu kenapa ya. Oke, oke gini saya jawab. Mungkin bisa jadi karena pertama, buku foto itu memang terikat sama materialisnya, material si bukunya, bahwa buku foto itu adalah satu kesatuan di mana dalamnya ada foto, ada material kertas, binding gitu, desain dan ukuran yang memang sengaja diatur agar ya seperti itu. Jadi dia adalah sebuah objek seni sebetulnya gitu. Sedangkan kalau buku teks mungkin kata saya, tanpa bermaksud mengecilkan, mungkin kalau buku teks kadang jika dia dialihkan misalkan ke e-book reader, ke tablet atau kemana, eh, teksnya tetap ada di situ gitu. Dan waktu itu dia nanya bedanya sama buku puisi apa kalau gitu kata dia. Lalu saya mikir lagi apa, ya juga ya. Tapi kalau buku puisi mungkin bisa jadi medium utamanya itu bukan di tulisannya, bisa jadi di performatifnya misalkan di pembacaannya gitu. Dan buku foto itu ya biasanya pun dicetak nggak mungkin sebanyak buku teks kata saya. Eh, Apalagi hari-hari sekarang gitu, bahkan publisher besar di luar negeri saja kalau publish buku foto itu ya itu untuk nama yang sangat besar saja 5.000 itu udah banyak gitu, 5.000 piece gitu. Oh. Apalagi nama-nama kecil gitu yang maksimal 1.000 gitu. Kalau saya bikin dengan teman-teman bahkan dengan menggunakan digital print nggak pernah banyak-banyak, 50 100 paling banyak gitu. Eh, dan saya ada beberapa buku foto yang saya beli beberapa tahun lalu, terus tidak pernah dia tidak, si publisher dan si senimannya tidak mempublish lagi, dan begitu saya cek di Amazon harganya udah naik 10 kali lipat gitu. Dan jadi bisa jadi sebuah objek, ya tadi objek seni yang akhirnya bisa jadi, katakanlah bisa jadi investasi gitu, meskipun itu tidak mungkin tidak berlaku untuk semua eh, fotografernya ya gitu. Saya nggak ada sih, belum pernah ya punya buku foto yang mungkin standar tertinggi gitu ya. Yang saya tahu ya buku foto tuh yang
apa ya, yang saya punya tuh mirip, lebih seperti kayak ensiklo ya, mungkin kayak ensiklopedia gitu. Kemudian ada fotonya cukup tajam, terus materialnya cukup bagus, terus Iya, iya. naskahnya juga panjang gitu. Sebenarnya kalau buku foto tuh lebih kayak yang mana sih, Kang? Agak lebih kayak yang buku arsitektur yang kita temu di Periplus itu kah? Atau Iya, iya, ada iya. lagi yang mungkin lebih tinggi lagi? Ya, sebetulnya eh mungkin Indonesia sendiri termasuk cukup telat sebetulnya mengenal si buku foto ini gitu. Mungkin ada nama-nama tertentu yang memang sudah pernah mengeluarkan gitu ya di tahun-tahun 90-an gitu, yang membuat buku foto misalkan kayak Rama Surya, Erik Prasetya, itu membuat gitu di era sebelum buku foto seperti sekarang gitu. Tapi kalau saya boleh klaim gitu, kayaknya sih di Indonesia sih baru mengenal secara utuh gitu ya si mediumnya sendiri 2010 gitu. Baru itu jadi masih sangat muda sekali sebetulnya di Indonesia. Sedangkan kalau di luar negeri mah ya udah dari ya buku foto pertama yang tercatat itu udah tahun 1800 juga udah ada gitu, 1800 akhir gitu. Jadi masih berdekatan lah dengan penemuan fotografi gitu. Eh, dan di luar mah udah sangat umum gitu, terutama mungkin di Eropa, di Amerika dan di Jepang. Nah, kalau ngomongin yang seperti tadi misalkan buku-buku yang ada di Periplus tuh beberapa mungkin ada yang dalam kata murni, mungkin murni buku foto gitu. Cuman eh, banyak buku foto tuh sering bukan disalahartikan, di apa ya, dianggap mungkin mirip dengan buku-buku yang modelannya coffee table book gitu. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Maksudnya anggapan orang saat melihat buku foto tuh mereka tuh kebanyakan kalau yang awam selalu beranggapan bahwa buku foto tuh tebal, kertasnya glossy, hardcover gitu. Biasanya seperti itu gitu. Dan itu wajar aja karena memang sebetulnya buku foto Amerika yang dibuat oleh fotografer dan publisher di Amerika itu paling banyak memang modelannya seperti itu sebetulnya gitu. Tapi justru di Eropa, terutama di Belanda gitu, lalu di Jepang itu bisa jauh-jauh lebih eksperimental gitu. Dia bisa bermain dengan material, ukuran. Kalau misalkan buku-buku foto Amerika itu mereka selalu menempatkan si foto itu eh, misalkan di apa di halaman tuh di kanan di kanan di kanan kanan semua, nanti kadang-kadang di kiri kanan kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan di 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 Belanda, di Jepang itu bisa sangat tiba-tiba dia nyebrang halaman, tiba-tiba di dalam buku itu ada lagi lembaran yang bisa kita buka lebih panjang. Jadi bisa sangat kemungkinannya sangat tidak terbatas sebetulnya kalau ngomongin bentuk dan si material buku foto hari ini ya gitu, maksudnya karena makin berkembang banget sebetulnya gitu sih ininya. Belum lagi kalau ngomongin bentuk zine gitu yang lebih ringkes, yang biasanya lebih lebih simple, lebih ringkes, dan diproduksinya biasanya lebih lebih murah lah katakan gitu. Itu juga baru ya fotozine juga sama di sekitar tahun 2013-an mungkin baru orang mulai ngeh gitu bahwa oh bisa ya bikin gini. Dan saya pun mengenalnya pun pertama kalinya tuh ya fotozine sebetulnya. Jadi karya-karya saya lebih banyak fotozinnya sebetulnya. Dan itu waktu dulu saya berfotografi di media sosial, terus sempat kayaknya bosen gitu ya. Terus menemukan fotozine itu kayak, wah ini surga banget gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa dicoba, dieksperimentasikan, diulik segala macam gitu. Begitu Mas. Berarti sebenarnya kebutuhannya emang lebih seru kalau bisa eksperimentasi, eh, presentasi karyanya ya. Bukan, karena Iya, kalau iya. kalau kalau fisik kan bisa ya kayak itu tadi ya, banyak sekali kemungkinannya. Kalau mungkin Iya, iya. digital ya otomatis, kalau saya tahu digital tuh ya mungkin eh, mau nggak mau harus bermain di teknologi website ya kan gitu. Betul, betul. Sementara kalau di Medium ya memang terbatas ya. Tapi kalau selama ini nulis di Medium, kenikmatan apa yang Kang agak dapetin? Hmm, kenikmatan sebetulnya mengeluarkan unek-unek. Jadi Oke. sebetulnya tulisan saya itu meskipun terkesan, saya nggak tahu ya, cuman saya ingin menimbulkan kesan yang sifatnya informatif sebetulnya gitu untuk Hmm. pembaca saya. Tapi pada dasarnya kebanyakan adalah unek-unek dalam artian karena memang saya berada di ekosistem fotografi yang katakanlah bisa dibilang cukup kritis gitu. Jadi memang bukan yang
yang hanya like, Komersial. oke bagus gitu ya, Oh, kayak oke. gitu-gitu gitu. Jadi lingkungan saya lebih kritis katakan gitu gitu. Eh, Jadinya dan saya pun ada kebutuhan untuk ini ya, untuk saya pun kan ada kelas gitu, dan kelasnya juga eh, Hmm. ber apa ya, maksudnya berganti-ganti orang gitu ya yang terus datang berganti dan segala macam. Jadi saya ngerasa eh, selain saya sama teman bikin podcast tuh, saya juga kayaknya perlu nulis nih gitu. Dan saya nggak tahu sebetulnya tulisan saya ini dibaca oleh teman-teman fotografer apa enggak, karena saya cukup yakin yang membaca justru teman-teman penulis di sini gitu dibanding fotografer gitu. Ah, Bahkan Mas Daus yang tadi udah Ivan sebutkan pun sempat ngebales thread saya, dan saya lupa kata-katanya tapi kurang lebih adalah ya fotografer zaman sekarang emang pada mau baca katanya gitu. Dan itu memang permasalahan yang apa ya, permasalahan yang sangat eh, ya saya menyadari itu gitu, menyadari bahwa fotografer tuh memang senangnya memotret sebetulnya gitu, bukan membaca mungkin. Tapi saya sering 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 menganalogikan bahwa memotret itu seperti menulis gitu. Dan sering juga kan kita mendengar kalau orang yang eh, tulisannya bagus tuh biasanya juga rajin membaca gitu. Menurut saya sama aja gitu. Berfotografi juga eh, bukan hanya soal memotret gitu. Kita pun harus pandai atau sering membaca juga sebetulnya gitu. Jadi memang kebanyakan adalah itu gitu, bahwa saya ingin setidaknya menyimpan, mengarsipkan pemikiran-pemikiran, unek-unek saya seputar fotografi, dan mudah-mudahan ada yang mau membaca, berdiskusi, tertarik lebih jauh dan segala macam gitu. hmm. Iya sih. Literasi ya. Emang saya dulu juga pernah tuh zaman kuliah ngumpul dengan teman-teman fotografi gitu kan ya. Terus mungkin kalau terlalu fokus sama bacaan gitu kan selalu dibilang udah jepret aja gitu kan kalau kita banyak baca. Iya. Iya, tapi itu umum banget sih sebetulnya gitu. Apalagi Ah, misalkan memang yang berfotografi untuk kebutuhan pekerjaan biasanya, dan yang berhubungan dengan klien kan sebetulnya mungkin bisa jadi sebetulnya nggak butuh baca tulisan-tulisan semacam yang saya buat sebetulnya gitu. iya, iya. Betul, Dan bisa betul. hidup-hidup saja normal-normal saja gitu sebetulnya. Cuman karena balik lagi sih, karena mungkin di lingkungan saya gitu, di diskusi-diskusi yang munculnya seperti itu gitu fotografinya. Jadi pun sering ada pantikan-pantikan yang kayaknya ini dituliskan boleh nih gitu. Meskipun saya sendiri belum ngerasa apa ya, belum ngerasa maksimal sebetulnya nulis, karena kalau ngeliat tulisan-tulisan orang-orang bule gitu yang nulisin fotografi, jauh banget sebetulnya kualitasnya kalau saya bandingkan dengan diri saya gitu. Tapi setidaknya daripada nggak ada banget nih yang nulis gitu di di terutama di generasi saya sih ya. Kalau di generasi di atas saya sih masih ada yang cukup aktif menulis, tapi mungkin nggak di medium gitu. Minimal di generasi saya adalah yang mulai menuliskan, dan sebetulnya ingin juga menularkan sebetulnya gitu. Siapa tahu misalkan kalau saya di teman-teman yang kelas yang saya ampu gitu ada yang jadi senang nulis juga kan, saya sih senang-senang banget gitu. Hmm. Menarik. Eh, apa masalahnya ada di ekosistem gitu? Eh, Terasa kalau mungkin dialog keilmuan tentang kepenulisan fotografi gitu emang nggak ada atau gimana. Tapi kalau kalau bilang seperti itu sebenarnya saya boleh bilang zamannya almarhum Kang Yuyung ya. Itu beliau Oh, Yung Abdi ya. ya beliau saya pernah datang ke sesinya beliau tuh dan beliau maksa banget buat eh, fotografer tuh harus bisa nulis katanya gitu kan. Dan ya memang beliaunya anu ya latar belakangnya jurnalis Jawa Pos ya. Mungkin dengan teman-teman penulisnya juga dekat gitu ya. Tapi kalau menurut Kang Aga gimana? Perlu nggak sih eh, ya dibesarkan ekosistem Menurut penulis saya sih dengan perlu, menurut saya sih perlu gitu. fotografer? Apalagi misalkan menyangkut eh, pewacanaan-pewacanaan yang berkaitan dengan karya, katakanlah karya seni fotografis gitu ya Hmm. di Indonesia gitu. Menurut saya sih butuh ada yang mau menuliskan gitu, karena eh, saya sempat nulis tentang August Sander, fotografer Jerman. Itu
portrait fotografi awal-awal banget gitu. Dan sampai hari ini baik di lingkungan praktisi gitu, di lingkungan akademis itu masih dibahas gitu. Jurnalnya udah berlapis-lapis, bermacam-macam orang yang membahas dan itu sebetulnya menghidupkan karyanya gitu. Kalau misalkan nggak dituliskan justru eh, karya itu bisa hilang begitu saja sebetulnya gitu. Dan di Indonesia seperti kita tahu ya, pengarsipan apa bahkan saya ketemu fotografer-fotografer yang udah sepuh gitu yang punya karya bagus-bagus zaman dulu kan pengarsifan fisik aja di kita mah masih sangat susah lah gitu. Dan itu memang memang membutuhkan biaya yang mahal ya kalau apalagi dilakukan oleh pribadi gitu. Kayak dulu almarhum eh, fotografer ada Pak Niko Darmajungen, dia karyanya sangat bagus banget gitu. Dia lulusan di Jerman, dia fine art photographer. Cuman ya itu pengarsipan tuh memang hal yang sangat eh, pasti sangat menghabiskan banyak biaya gitu. Jadi memang tujuan saya menulis pun sebetulnya biar ada arsip gitu. Selain mungkin praktik saya gitu ya, buku foto gitu pun selain memang itu adalah sebuah ekspresi atau ide gagasan yang harus dikeluarkan dalam bentuk karya, bentuk buku itu kan dia long last ya, dia dia bisa jadi sesuatu, dia bisa jadi legacy, dia bisa diwariskan, dia bisa tersimpan selama disimpan dengan baik tentunya gitu. Dibandingkan misalkan dengan pameran gitu. Iya. Pameran itu kan ada durasi, ada jangka waktu gitu. Dan suatu pameran itu bisa masih dibicarakan sampai hari ini pun karena dibikin buku, dibikin katalog, diwacanakan, dibahas di jurnal, dibahas di praktisi dan segala macam gitu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya, mau nanggapin. Ya, eh, kita mungkin ketemu dengan Kang Aga ini cukup langka ya di medium karena nggak banyak nih yang mengeksplorasi nulis, kemudian eh, fotografinya Bisanya juga. itu doang, Mas. Ngerti, ngertinya itu doang, yang lain nggak ngerti. Tapi menarik gitu kan, karena ini yang kenapa kemarin saya eh, tertarik buat undang Kang Aga gitu kan. Karena kita yang nulis ya paling kan itu tadi dibilang foto cuma jadi ilustrasinya aja, padahal foto punya potensi buat jadi bagian dari eh, menguatkan ceritanya kan gitu ya. Udah Ivan mau nanya tuh, mau nanggepin silakan. Ya, tadi saya terpantik karena Kang Aga bilang soal ngajar ya. Ngajar itu mendorong untuk menuliskan sesuatu. Saya juga merasakan hal yang sama. Jadi yang paling utama itu sebenarnya berangkat dari Twitter dulu kan. Twitter itu kan orang itu banyak sekali yang bertanya hal yang sama. Jadi kalau saya kan topiknya kebahasaan ya. Isu yang sama itu setiap tahun, setiap bulan kali ditanyain ulang oleh orang yang berbeda. Bahkan kalau saya lihat akhirnya awalnya kan saya kesel ya, cuman lama-lama bahkan saya lihat saya buka-buka buku lama gitu. Mas Bagus juga mungkin sempat baca beberapa buku ya, Pak Anton, Mulyono segala macam ya. Itu mengenai contoh cara penulisan Dirgahayu Indonesia misalnya itu sudah dibahas tahun 1991 oleh Pak JS Badudu. Sampai sekarang itu masih dibahas. Jadi tadi yang Kang Aga bilang dengan dituliskan kita punya dokumentasi, itu benar. Cuma masalahnya ternyata dokumentasi aja nggak cukup. Udah ada nih tulisan tentang sesuatu, tetap aja orang nanya lagi gitu. Nah, eh ya itu tidak membuat jadi kecil hati ya. Maksudnya ya itu memang ya, jatuhnya individu per individu. Kalau yang mau nyari sendiri, saya juga waktu saya belajar tentang bahasa, saya juga awalnya nyari-nyari sendiri dan nggak perlu nanya pada orang. Jadi mungkin salah satu yang juga sangat bagus ya dan apa ini saya sebenarnya bukan nanya, berkomentar aja. Saya pikir cara ini juga saya lihat misalnya ada Mbak Ratna Hermawati kalau ada yang tahu itu kan dia dokter ya. Terus dalam hal tulisannya itu dia bilang bahwa harus lebih banyak dokter nih yang nulis biar ada dokumentasi data, biar masyarakat dapatkan informasi yang benar. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Kang Aga ini bagus sekali. Orang-orang yang bukan berkecimpung di bidang fotografi aja jadi tertarik gitu loh. Tuh, jadi saya harap Kang Aga bisa melanjutkan menulis dan mungkin
juga nanti yang sangat menarik ya, Kang Aga ya, mungkin saran dari saya itu teknik-teknik dasar fotografi itu loh. Orang-orang yang mau belajar fotografi, kalau mereka mencari sesuatu kan mereka bisa cari di blognya Kang Aga jadinya. Nah, itu saya permasalahan utama. Terima kasih tapi sebelum permasalahan saya itu memang ya saya paham teknis, cuman saya tuh kadang berkecil hati untuk menyampaikan hal yang teknis karena kayaknya di YouTube terutama. Di YouTube tuh kayaknya udah banyak banget yang jelasin teknis dan jago-jago gitu dan menarik gitu ya dengan video dan segala macam gitu. Jadinya saya memilih tidak menuliskan teknis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya tidak sejago itu sebetulnya kalau ngomongin teknis gitu. Saya memahami teknis sesuai kebutuhan berkesenian saya saja gitu. Yang saya rasa oh ini saya seperti ini motretnya yang saya perlu tahu ini. Jadi saya tidak tidak semacam apa ya, tidak semacam mencari tahu semua pengetahuan teknikal gitu. Tapi ya siapa tahu nanti eh, coba saya tulis, tapi mungkin di apa ya diintegrasikan dengan contoh kasus tertentu lah. Mungkin masih mungkin sih kok kayak gitu gitu. Kalau yang benar-benar teknis banget gitu tuh ngelihat di YouTube tuh wah, udah bagus-bagus nih gitu. Kayaknya orang belajar dari YouTube juga pada jago-jago deh gitu motret gitu. Ada dua strategi sih Kang kalau yang saya lihat ya. Yang pertama itu adalah saya sepakat tadi yang kita ambil itu adalah kasus tertentu. Jadi bukan pengantar teknis gitu. Fokus adalah ini, Rana adalah itu mah udah dibaca di buku juga udah banyak ya. Tapi misalnya pengalaman di lapangan, saya ini perlu motret ini, terus ternyata cahayanya kurang, ternyata yang saya lakukan kayak gini gitu. Itu yang menurut saya apa ya, seringkali itu orang butuhkan gitu, kasus-kasus Iya, ya. insiden. Terus yang kedua, ini juga yang beberapa kali saya lakukan. eh, Orang itu kan cara belajarnya beda-beda ya. Ada yang belajarnya visual, auditori, kinestetik, ada juga yang tekstual. Nah, yang bisa dilakukan tuh sebenarnya menurut saya memfasilitasi orang-orang yang lebih senang baca daripada nonton. Dan bisa digabung. Jadi misalnya gini, alih-alih bikin sendiri, yang Kang Aga lakukan itu ambil aja satu video yang kayaknya bagus gitu ya. Terus misalnya diambil, dimasukkan kan di Medium gampang ya nyelipkan Linknya ya. video. Hmm. Itu kita masukin videonya, terus enter aja kalau di laptop, itu dia akan keluar tuh ininya tuh videonya. Jadi orang bisa baca langsung di halaman kita. Oh, Mem- oke oke. Gitu, bisa gitu. Nah, habis itu di bawahnya itu Kang Aga tuliskan ininya, tuliskan rangkuman atau kiat-kiat yang jadi video ini bagus sekali menerangkan gini 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 gini. Dari pengalaman saya, jadi kan selalu ada sudut pandang yang lain. Iya ya ya. Ini Boleh kenapa boleh saya dicoba. saya sarankan itu karena dua-duanya saya lakukan. Seringkali tuh saya ambil video dari orang menurut saya bagus, terus habis itu di bawahnya saya tambahkan sudut pandang saya. Oke. Oke oke. Ya kebayang sih. Terima kasih terima kasih. Biar Teman-teman ini lain, maksud saya biar Kang Aga lebih sering nulis jadi banyak bahan. ya, Iya ya. iya iya. Teman-teman, Vito, Vito, silakan. Boleh, Mas Bagus. Halo, Mas Bas. Wah, luar biasa ternyata Halo Mas halo. ini sudut pandang yang segar ya untuk dinikmati oleh yang hadir pada malam ini gitu. Sebetulnya saya sepakat banget sih sama Uda gitu. Terutama mungkin kalau yang lebih sederhana yang bisa kena ke semua itu gimana caranya pakai HP biar biar lebih wow gitu dari sudut pandang fotografer langsung kan nih. Nah, tapi pertanyaan saya ini, Mas Bas, kan kalau di tulisan-tulisan Mas Bas itu kan sering banget menginter, menginterpretasikan foto gitu ya Mas ya. Nah, dulu itu sebetulnya saya sempat punya keinginan untuk kayak gitu. Saya pengen nih ada satu foto yang menurut saya menarik gitu ya dari fotografer tertentu. Itu saya tulis berdasarkan subjektivitas saya aja gitu. Nah, tapi kan itu dari sudut pandang saya pribadi ya Mas ya. Sementara saya ini kan bukan fotografer nih. Nah, ada batasan tertentu nggak sih Mas sebetulnya? Kalau dari fotografer itu sendiri, gimana tuh Mas? Oke. Eh sebetulnya kan yang saya lakukan juga kebanyakan memang sudut pandang subjektif saya sebetulnya gitu. Kebanyakan seperti itu gitu karena memang pasti kalau saya sih ketertarikan untuk baik itu membaca dan kemudian dari melihat kemudian berusaha membaca mendalami dan akhirnya membahas gitu ya suatu karya foto tuh
pasti berawal dari sesuatu yang sifatnya sangat subjektif gitu. Dan biasanya ketrigger pasti dari visual, mau nggak mau karena itu adalah foto gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang subjektif gitu. Jadi yang pertama saya cari memang sesuatu yang subjektif itu gitu. Apa sih yang membuat saya tertarik dengan foto tersebut gitu misalkan. Ada kaitan apa gitu. Apa yang membangkitkan rasa tertentu saat melihat foto itu jika dikaitkan misalkan dengan pengalaman hidup saya atau apapun itu yang berkaitan dengan diri saya. Pasti dari situ dulu gitu. Baru setelah itu mungkin saya mencari tahu lebih lanjut atau mencoba membahas apa ya, mengdekode si foto tersebut gitu dengan mungkin apakah foto ini menyimpan simbol-simbol tertentu gitu di dalamnya, ada semiotika tertentu yang tapi sebetulnya itu adalah pembacaan yang memang biasanya dilakukan mungkin di ranah kajian akademik sebetulnya gitu. Tapi lebih jauh lagi sebetulnya permasalahannya adalah sebuah atau suatu foto itu sebetulnya kan dia nggak bisa, dia nggak punya makna tunggal sebetulnya. Dia tuh pasti polisemi, dia pasti multitafsir gitu dari sebuah foto itu gitu. Dan apa yang akhirnya bisa batasan-batasan apa sebetulnya saat kita melihat suatu foto gitu. Batasannya itu adalah pertama kalau saya pasti cari tahu siapa fotografernya, siapa yang membuat foto itu gitu. Dia punya latar belakang seperti apa. Mau nggak mau itu jadi harus dibaca dan dicari tahu gitu. eh, Ya itu mungkin bahasanya unsur ekstrinsik. Lalu eh, si fotografer ini hidup di lingkungan seperti apa? Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara dia membuat suatu karya foto gitu. Latar belakangnya, negaranya, tempatnya. Lalu eh, karya ini tuh sebetulnya kan hari-hari sekarang tuh kalau kita ngelihat karya itu kadang kita nggak tahu bahwa karya ini tuh asalnya ditujukan untuk apa gitu. Apalagi misalkan kita lihat di media sosial gitu, dia dia bisa terlepas begitu saja dari konteks aslinya gitu. Bisa jadi misalnya karya tersebut ternyata memang adalah satu satu foto dari rangkaian foto yang ada di pameran tertentu misalkan. Dan pameran tersebut bisa jadi ada temanya, ada statementnya gitu dari si senimannya. Nah itu juga saya cari tahu biasanya gitu. Eh, itu kalau memang saya ingin mencari tahu secara sedalam-dalamnya gitu dan mempelajari, kalau saya sih mempelajari cara pikir si fotografer untuk membuat karya seperti itu bagaimana, itu yang saya pelajari sebetulnya gitu. Karena itu yang jadi penting buat saya, buat praktik saya belajar sebagai seorang seniman gitu. Kalau saya sih begitu ya. Selain memang misalkan temanya menarik, kontennya menarik gitu. Tapi kalau untuk beberapa pembacaan bebas yang saya lakukan di medium sih memang bisa dibilang cukup sangat subjektif gitu. Jadi memang itu mah senang-senang aja gitu. Senang-senang sekaligus berusaha berusaha menularkan juga gitu ke teman-teman, baik yang di medium ataupun yang di lingkungan saya gitu bahwa ini kalau baca foto tuh kadang eh, orang keburu males gitu dan sebetulnya bisa loh baca foto dengan cara yang sangat subjektif tadi gitu dan tetap karena ini sudah saya lakukan sekitar 1 tahun di ruang yang saya kelola gitu. Nama acaranya Selasa Baca. Biasanya kami ngeprint foto random gitu, kita yang pilih lah gitu. Lalu dalam bentuk kertas HVS beberapa, misalnya 20 foto. Katakan yang datang ada 10 orang gitu. Kita simpen kertasnya, mereka suruh pilih foto yang apa ya yang mereka suka gitu. Lalu kita kasih waktu 15-20 menit untuk mereka nulis di bagian belakang fotonya. Setelah nulis, yang dituliskan adalah kenapa tertarik dengan foto itu. Kalau kalau orangnya punya kemampuan teknis, silahkan jelaskan teknisnya, tebakan teknisnya gitu. Lalu setelah itu tuliskan ada pengalaman apa yang membuat foto itu menjadi bermakna gitulah buat dia gitu. Nah, lalu setelah itu kita presentasi, kita baca satu-satu gitu. Suruh jelasin, di sana ada diskusi dan segala macam gitu. Biasanya si fotografer dan karyanya itu nggak kita reveal di awal, kita nggak kasih tahu gitu. Baru setelah beres, kita kasih tahu fotografernya apa, karyanya tentang apa. Dan kalau misalkan kumpulan pendapat, katakanlah 10 orang ini berpendapat sesuai subjektivitasnya masing-masing, itu nggak jauh sebetulnya sama intensi yang dituliskan oleh si fotografer saat dia membuat bahwa ini karya yang saya buat. Itu tuh nggak pernah jauh-jauh banget gitu. Mungkin memang nggak pernah mungkin 100%, tapi nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi potensi membaca bahkan dari orang yang sangat awam fotografi sekalipun, karena yang datang ke tempat saya pun nggak selalu fotografer gitu. Ternyata potensinya juga untuk apa ya? Untuk membaca dengan cukup akurat lah katakan sesuai apa yang diinginkan oleh si fotografernya juga berhasil gitu.
Dan fotografer-fotografer tersebut gitu yang membuat karya-karya itu juga jarang ngomongin teori-teori teknis semiotika, visual literasi yang wah, simbolisme dan enggak gitu gitu. Maksudnya itu mungkin ranahnya akademisi gitu. Tidak bisa itu memang bagiannya. Tapi kalau fotografer yang memang berkarya sih jarang banget. Saya berapa kali ketemu fotografer yang katakanlah yang udah berpengalaman baik yang di sini yang di luar negeri juga. Kalau ngobrolin foto ya nggak gitu gitu. Soalnya nggak yang jelimet-jelimet pusing dengan bahasa-bahasa yang udah bikin takut duluan gitu. Mereka ya ngobrol selayaknya manusia yang punya empati. Itu aja sebetulnya apanya ininya kuncinya mungkin gitu. Berarti itu udah nggak sekedar kritik foto atau kritik foto tuh kalau di teman-teman fotografi ada sesinya sendiri atau gitu. Oh, kalau misalkan ada satu istilah tuh kalau di lingkungan fotografi itu, eh, tapi ini di kita belum berjalan sebetulnya. Kalau di luar tuh ada namanya portfolio review. Hmm. Jadi biasanya itu adalah eh, ada satu event, biasanya mungkin festival fotografi gitu, di mana si festival itu akan menyediakan satu satu event di dalam event gitu, namanya portfolio review. Di mana di sana mereka biasanya mengundang fotografer, editor majalah dan apa macam-macam lah gitu, di mana mereka nanti yang daftar itu akan mendapatkan review dan kritik dari orang-orang yang Hmm. kompeten inilah katakan gitu. Itu kalau di luar negeri dikejar banget tuh Mas. Apa? Hmm. Wah ini portofolio review fotografer sama si ini gitu. Itu dikejar tuh banyak. Ya beberapa temen di Indonesia yang kelebihan uang juga malah pergi sih ke sana gitu ya. Gitu. Cuman kalau di kita masih belum, dan sebetulnya pada akhirnya tapi saya baca gitu ya, hal-hal semacam itu tuh fungsinya bukan cuma soal kritik dan review, tapi sebetulnya ngebuka jaringan pada akhirnya gitu. Hmm. Memang karena berkenalan dengan pelaku-pelaku di industri yang lebih besar dan segala macam gitu. Tapi Kayak gitu sih. Kalau di kita apakah belum berjalan. apakah forum seperti itu tuh terdokumentasi dalam bentuk tulisan? Mungkin ya kalau sekarang mungkin di videoin gitu doang kan? Atau ada Jarang, tulisannya jarang. juga. Karena kan biasanya berbayar juga itu. Oh. Hmm. Jarang gitu. Iya, iya. Kecuali ya maksudnya kecuali saya pernah melakukan hal semacam itu dulu apa ya saya sebutnya ya, foto review lah. Foto review. Jadi orang-orang datang ke tempat kita bawa cetakan 4R eh, terserah berapa biji tergantung karyanya Hmm. terus kita bahas bareng-bareng. Kalau kita sih waktu itu ngelakuinnya beberapa kali ya seperti itu aja gitu dan gratis gitu maksudnya. Cuma lama-kelamaan kalau terlalu sering, wah ini juga agak susah makin sepi karena nggak setiap orang juga bikin karya sering-sering amat gitu. Sudah termasuk saya juga Iya. bikin karya fotografi paling cepet tuh 6 bulan sekali itu juga udah paling cepet gitu. Nggak pernah lebih cepet dari itu gitu. Iya, iya. Oke, oke. Teman-teman yang lain mau nanya soal foto, nulis foto atau nanggepin juga boleh. Karena di Medium ya teman-teman ya, info sedikit dari saya. Medium tuh salah satu blog yang eh, cukup banyak eksperimen soal eh, foto ya, materi foto. Jadi ya, saya juga berapa kali melihat penulis-penulis luar negeri itu ya mediumnya itu dominan foto. Jadi kayak galeri gitu. Tapi penempatannya itu cukup rapi dibandingkan misalkan kita pakai blog yang lain atau sementara kalau di website kemungkinan untuk mempresentasikan foto dengan cukup layak atau bahkan dengan sentuhan seni itu biasanya kaitannya dengan teknologi website. Nah, sementara kalau di Medium tuh ya dengan cara yang lebih mudah tapi presentasinya jadi cukup estetik gitu. Oke. Cukup enak sih kalau saya Ah, setuju sih itu. ah. Mbak Dian mau nanggepi mau nanya silakan. Ya, selamat malam Mas Baskara dan teman-teman semua. Malam. Sebenarnya aku malam ini agak starstruck ya, soalnya aku sebenarnya udah ngefans sama tulisan-tulisannya Mas Baskara dari awal aku gabung Terima Medium kasih, terima kasih. Oktober. Soalnya bagi aku yang sama sekali awam soal fotografi, kemudian membaca tulisan-tulisannya Mas, itu tuh menjadi apa ya? Mengerti gitu, bisa melihat berbagai hal di sekitar
melalui proses pengerjaan fotografi, dan menurut aku itu keren sih Mas Baskara bisa membawa pembaca dari berbagai latar belakang, baik yang memang udah ngerti fotografi maupun yang sama sekali nggak paham seperti aku, untuk bisa melihat dari sudut pandang seorang fotografer, apa ya istilahnya, kayak layered gitu sudut pandangnya gitu. Meskipun tadi Mas bilang Mas nulis di medium hanya unek-unek aja, tapi menurut aku tulisan-tulisannya Mas tuh classy dan tapi bisa dimengerti sama orang awam seperti aku gitu. Dan aku kagum banget, karena bukan berarti kalau kita udah ahli atau passionate di satu bidang, bukan berarti kita nggak bisa untuk istilahnya hebat di bidang lain. Cuman aku tetap kagum karena Mas Baskara passionate di fotografi, tapi nulisnya juga jago menurut aku gitu. Dan aku Terima mau kasih, nanya, terima kasih. makanya waktu awal-awal Oktober tuh aku ngerasa agak nggak enak nyepam di notifnya Mbak Baskara, karena aku begitu ngelihat satu tulisan tuh langsung explore akunnya Mbak Baskara dan langsung baca-baca artikel lain gitu. Pertanyaan aku, Mas Baskara kan tadi bilang sebelum gabung di Medium tuh sebenarnya udah suka nulis, baik itu cerpen ataupun hal-hal lain, cuman memang nggak selalu dipublis gitu. Tapi Mas pernah nggak sih secara khusus gitu belajar gitu, atau misalnya ikut kelas atau apa gitu, atau memang autodidak aja gitu seiring berjalannya waktu karena memang sering menulis? Sebenarnya itu aja sih pertanyaan aku. Oke, Terima makasih. kasih, terima kasih Mbak Dian yang sudah cukup rajin membaca tulisan saya. Jadi saya juga jadi semangat gitu untuk nulis. Terima kasih. eh Murni otodidak sih sebetulnya kalau nulis. Kalau foto sih saya berapa kali ikut workshop gitu ya. Baik teknis pernah, yang non teknis pernah, sama fotografer dalam negeri pernah, sama luar negeri juga pernah gitu. Jadi kalau foto sih saya beberapa kali saya kejar lah kalau workshop. Tapi kalau penulisan sih jujur eh, murni otodidak gitu kayaknya. Memang mungkin karena saya senang baca juga ya gitu. Saya sih ngerasanya gitu bahwa meskipun sebetulnya bacaan-bacaan saya itu yang non fiksi itu mungkin baru 3 tahun ke belakang ini gitu. Saya akhirnya bisa mulai ngerasa bisa membaca tulisan-tulisan non fiksi gitu. Karena dulu tuh bacaan-bacaan saya itu semuanya novel sebetulnya gitu. Jadi jarang banget baca yang malah malah pusing gitu baca non fiksi itu. Wah pusing ya gitu. Meskipun awal mula saya senang membaca itu eh, selain komik ya, mungkin pertama banget komik gitu. Setelah itu baru baca kayak Harry Potter dan yang semacam itu gitu. Apa Dan Brown gitu yang emang enak gitu ya bacanya tuh buka halaman demi halaman bikin penasaran gitu. Tapi baca non fiksi itu mungkin baru tiga tiga tahun terakhir ini dan itu pun topiknya cukup sempit gitu. Topiknya ya biasanya kajian tentang tentang seni, eh, seni kontemporer, ada kaitannya dengan fotografi juga, buku-buku teks tentang fotografi, hal-hal semacam itu gitu yang saya baca gitu. Itu pun saya baca karena saya ngerasa bahwa saya butuh butuh asupan ilmu gitu ya untuk kebutuhan saya ngasih sesuatu yang baru lah di kelas yang saya bikin gitu. Selebihnya ya udah gitu saya jarang baca yang lain-lain juga gitu. Cuman memang saya nggak tahu sih sepengaruh apa gitu. Tapi anehnya tuh sekarang baca novel malah jadi pusing. Jadi apa ya? Jadi waduh susah sekali ya. Kok jadi susah sekali mengimajinasikan sesuatu di dalam novel gitu dibanding baca tulisan non fiksi gitu. Ya nggak tahu lah. Mungkin nanti meskipun sampai sekarang pun lagi berusaha lagi baca baca novel gitu. Tapi mungkin lebih banyak non fiksi dan kayaknya itu juga beberapa tahun terakhir itu saya membaca tulisan non fiksi pun pada akhirnya jadi mempengaruhi eh, cara saya menulis sekarang gitu ya gitu. Meskipun sekali lagi saya bilang gitu kalau mau ngebandingin eh, tulisan-tulisan foto yang saya baca dari orang lain gitu yang saya seneng baca juga jauh banget sebetulnya kualitasnya gitu. Saya nggak setai kukunya lah gitu. Tapi ya setidaknya saya ngerasa bahwa ini perlu saya tuliskan gitu. Jadi ya udah nggak ada salahnya juga saya nulis gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Yang lain ada. Oh, saya mau nambahin sedikit tadi Mbak Dian bilang kalau eh, Mbak Dian yang mungkin awalnya tidak begitu
katakanlah mungkin tidak begitu tertarik terhadap topik tentang fotografi, jadi mau membaca. Dan itu saya senang banget jujur, maksudnya saat ada orang yang mau jadi tertarik untuk melihat fotografi mungkin dari sudut pandang, ya terutama sudut pandang yang saya sajikan gitu ya. Itu saya senang banget karena ironinya adalah seperti yang Mas Daus bilang, sebetulnya fotografer jarang banget yang mau baca gitu. Maksudnya ya di algoritma Instagram saya, algoritma eh, threads gitu, saya sering posting di situ juga gitu, link ke tulisan Medium saya juga. Ya, saya nggak yakin lebih dari 20% deh yang baca tulisan saya gitu. Fotografer ya terutama gitu. Ya mungkin karena sibuk gitu ya, sibuk bekerja, memotret dan segala macam, jadi nggak sempet baca. Cuman ada yang baca, yang merespon gitu, eh, dengan DM dan segala macam ada gitu. Cuman nggak sebanyak saya rasanya ya, tidak sebanyak apresiasi teman-teman dari komunitas blogger Medium gitu terhadap tulisan saya gitu. Ironinya seperti itu gitu. Yang bikin sedih itu bahwa saya nulis sebetulnya pengen ditujukan utama buat fotografer, tapi justru yang baca yang bukan fotografer, tapi ya nggak apa-apa juga gitu pada akhirnya. Oke, oke. Oke, kalau dari saya kan enggak nih. Kan apa ya? eh Kebanyakan kami yang nulis ya, yang berawal dari penulis ya. Itu kan eh cari ilustrasi kan susah ya. Makin hari makin ya makin generik ya, makin sama, eh makin membosankan karena muncul berulang kali, bahkan mungkin pakai foto stok dan segala macam gitu kan. Nah, sekarang mulailah muncul era AI generatif gitu kan ya. Nah, kalau Mas Aga gitu kan punya apa ya? Punya perspektif kah atau punya saran kah untuk ya kita yang ingin ingin apa ya? Ingin bisa memanfaatkan foto itu sebagai bagian dari tulisan gitu. Ya, sebetulnya pertanyaan ini juga saya tanyakan ke diri saya sendiri dan sebetulnya saya udah ada niatan untuk menulis tentang hal ini gitu. Bagaimana saya belum tahu lah kurang lebih, tapi intinya sih eh, temanya adalah bagaimana menggunakan foto di medium tapi tidak hanya sekedar ilustrasi gitu. Sebetulnya saya sudah sempat kepikiran menulis, cuman belum aja sampai sekarang gitu. Mm-mm. Butuh kayaknya butuh energi lebih gitu untuk nulisin itu gitu rasa-rasanya. Insya Allah tapi akan saya tulis gitu nanti kalau sudah benar-benar yakin gitu. Tapi memang gini sih, kalau saya sih, nah cuman saya nggak tahu ya, ini sudut pandang saya yang mungkin cukup terbiasa dengan foto-foto, terbiasa dengan buku foto gitu, dengan photozine dan segala macam gitu. Artinya cukup terbiasa membaca visual lah katakan begitu gitu. Saya nggak tahu apakah ini akan berfungsi gitu ya, seperti yang saya bayangkan kalau misalkan dibaca oleh orang yang misalkan tidak tidak cukup terbiasa melihat foto, meskipun itu juga agak-agak gimana karena hari ini semua orang juga melihat foto gitu, sudah pasti itu Hmm. gitu. Hmm. Cuman kalau saya sih selalu saya untuk terutama untuk kekaryaan saya ya, yang sifatnya bentuknya buku itu saya selalu melihat bagaimana caranya eh, foto ini berfungsi sebagai kalimat juga gitu. Jadi Oke. eh, alangkah lebih bagusnya gitu jika sebuah tulisan, katakanlah ada 2 atau 3 paragraf tulisan, lalu di bawahnya ada foto, di mana foto itu tuh berfungsi juga sebagai katakanlah jadi paragraf justru gitu. Jadi dia bukan mengilustrasikan paragraf sebelumnya atau paragraf di bawahnya, tapi justru dia jadi kepanjangan tangan atau penyambung untuk paragraf berikutnya gitu. Nah, itu maksudnya itu adalah fungsi yang ingin coba saya tuliskan juga sebetulnya di Medium gitu. Jadi Hmm. dari tulisan ke foto tuh nggak ngejelasin tulisan sebelumnya, tapi Ya, ya. eh, ya dia ya kebayang lah ya kurang lebih gitu gitu. Ya, Cuman saya masih bingung ngasih contohnya gitu karena takutnya misalkan foto saya cenderung terlalu terlalu apa ya, terlalu gelap, terlalu subjektif dan segala macam gitu. Karena memang foto saya kan ya gitulah gitu. Mungkin nanti saya coba cari formula ininya untuk bisa disampaikan lebih enak gitu ya ke teman-teman yang ada di Medium gitu. Cuman itu yang saya bayangkan gitu bahwa potensi sebuah foto di Medium, meskipun itu diambil dari Unsplash gitu ya, ya. eh, itu sangat mungkin sebetulnya untuk
bercerita lebih jauh gitu. Saya boleh share screen satu aja, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Buat Silakan, ngasih silakan. contoh deh. Bisa nggak ya? Coba bentar ya. Bisa nih kayaknya. Ada nggak? Oh, udah muncul ya. Eh, Foto Zin. Ya ini materi workshop saya sebetulnya. Oh, Nggak oke. apa-apa. Ini aplikasi untuk bikin foto Zin atau gimana? Bukan, bukan. Ini mah aplikasi presentasi sih. Oke. Eh, Oh iya, tetap ya kayak gitu. Bentar. Foto Jadi Zin. bingung. Kayak misalkan foto yang mana ya? Hmm, Gampang. hmm. Ini nih, misalkan kalau saya ngelihat foto ini, misalkan disajikan dalam sebuah buku gitu, buku foto Bentar, tuh fotonya belum muncul. Yang mana ya? belum ya? Belum. Bentar. Dia nggak mau jalan kayaknya. Pause dulu deh. Ada nggak? Belum muncul sih. Full screen mungkin. Oh, bentar. Full screen. Nah, Ada nih. ada. Nah, misalkan foto yang ini yang ada anjingnya kan fotonya kan? Iya. Eh, Ya maksudnya ini kan ini nggak ada teks gitu. Cuman kita bisa sebagai pembaca kita bisa berasumsi bahwa orang yang mengelus anjing tersebut adalah si bapak yang ada di sebelah kiri gitu. Iya. Nah dan misalkan selain itu juga foto ini juga bisa bisa kita lihat bahwa ada kesamaan antara mata si bapak dengan mata si anjing gitu. Nah ini kan Hmm, nggak tahu ya saya apa teman-teman bakal ngehal semacam ini gitu. Tapi eh, ini tuh potensi yang dimungkinkan gitu. Atau misalkan foto yang berikutnya muncul nggak? muncul kucing ya. Nah yang kucing gitu. Ini kan ini adalah suatu kejadian yang sangat mungkin tidak terjadi di satu tempat dan di satu waktu yang bersamaan. Hmm. Tapi karena intensi si pembuatnya mendiptikan, mengsebelahkan dua foto ini, kita bisa jadi berasumsi bahwa si kucing yang berdarah itu karena, maaf ya fotonya agak Oh, begini, ini contohnya biar gampang aja. Eh, Bisa berasumsi bahwa yang di sebelahnya itu yang melakukannya gitu. Nah iya, ini kan iya. saya ngebayangin maksudnya potensi-potensi kayak gini tuh justru sangat mungkin jika dipadukan dengan teks gitu bahwa ada kelanjutan cerita dari teks yang akhirnya bertemu dengan foto lalu dilanjutkan lagi misalkan dengan teks gitu sehingga si fotonya ini ya tidak dia jadi berdiri sendiri dia tidak tidak apa ya tidak hanya sekadar ilustrasi dari si teks tersebut gitu gitulah sebetulnya kurang lebih seperti itu gitu cuma saya masih mikirin gimana ya nulisnya gitu ngejelasinnya Menarik. gitu, Iya, ngejelasinnya. Karena iya. kalau misalkan praktik dengan karyanya ada foto, teksnya ada, itu sangat mungkin gitu. Saya Iya. melakukan sequence. Tapi kalau untuk menjelaskan itu, itu gimana ya? Gitu. Kalau menurut Kang Aga, ya selama ini mungkin baca tulisannya karyanya teman-teman gitu. Eh, Menurut Kang Aga dari segi foto yang dipakai gitu, ada nggak sih komentar tertentu mungkin teman-teman seharusnya bisa pakai foto yang kayak gini atau mungkin Oh ya. apa Ya dapat gini sih sebetulnya dapetin fotonya permasalahan gimana kayak gitu. permasalahannya sebetulnya gini sih Mas. Ya saya nggak bisa mengeneralisir semua sih. Cuman Hmm. mungkin kebanyakan adalah tadi bahwa si fotonya ini sekadar menjadi ilustrasi pertama dari tulisan, tapi sekaligus melemahkan imajinasi saya Hmm. terhadap tulisan tersebut gitu. Itu Ya. sebetulnya kalau buat saya ya gitu. Jadi misalkan saya membaca suatu tulisan dan membayangkan apa yang dituliskan gitu, lalu dikasih ilustrasi yang justru malah mempersempit. Yang saya bayangin tuh nggak kayak gitu loh gitu. Yang Oh. saya bayangin itu lebih 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 hebat dibanding itu gitu. Tapi dengan tiba-tiba ada ilustrasi yang nggak pas misalkan gitu, jadi bayangan saya itu jadi mengecil gitu terhadap si Hmm. bagaimana saya memaknai si tulisan tersebut. Itu aja sih sebetulnya. Dan saya yakin itu hanya nggak banyak yang mikir gitu. Mungkin saya aja yang memang karena Hmm. keseringan lihat foto gitu. Gitu. Itu tapi menarik juga ya. Memang
kemungkinannya ada multimedia itu kan bisa memperluas, bisa memperkecil gitu kan ya. Tapi ini juga mungkin sudut pandang yang uh, jarang kita dapatkan gitu. Nah, Iya, teman-teman iya. gimana tuh? Pengalamannya selama ini eh, cari gambar, cari foto untuk tulisannya. Mungkin ada tanggapan atau mungkin pengen dapat solusi soal gambar untuk tulisannya. Coba ngobrol. Saya sendiri kalau milih foto pakai pakai feeling lagi. Maksudnya nggak ada pertimbangan yang pasti gitu. Jadi ya udah kadang wah serak nih kayaknya pakai ini ngeliat-ngeliat di Unsplash kan nyari keyword tertentu gitu. Jadi nggak ada pertimbangan yang sedalam yang tadi Kang Aga bilang gitu. Dan jujur ini menarik sih, Kang. Iya, iya, makanya itu saya bilang tadi kalau itu mah jangan-jangan saya aja yang mikir gitu maksudnya gitu. Karena saya cukup sering bertemu dengan tadi dengan teks, foto teks gitu. Jadinya kalau misalkan ilustrasi itu terasa melemahkan teks gitu. Karena memang kalau medium kan tujuan utamanya teks gitu. Hmm, Kalau beda misalkan dengan buku foto gitu. Artinya kan teks ini nih yang harus jadi rajanya lah katakan begitu gitu. Nah, gimana caranya misalkan kalaupun ada foto justru dia tidak tidak melemahkan imajinasi saya misalkan terhadap bagaimana saya menerjemahkan teks tersebut di pikiran saya gitu. Tapi yang itu tadi balik lagi sih mungkin nggak semua berpikir seperti itu gitu. Gitu. oke, Ya nggak apa-apa juga sebetulnya milih feeling pakai feeling juga nggak apa-apa juga. oke. Iya, iya, Teman-teman iya. Betul, itu betul, ya betul. komentarnya Mbak Jessica ya. Jessica kan bilang nyomot dari Pinterest. Sebenarnya nyomot nggak nyomot itu kita perlu pahami lisensinya ya. Jadi kapan fotonya boleh dipakai, kapan fotonya tidak boleh kita gunakan. Dan lisensi foto itu pasti beda-beda gitu kan. Nah, kalau di Medium memang ada fitur Unsplash yang dia bekerja sama dengan Medium untuk kita gunakan di naskah itu saja gitu ya. Walaupun di Unsplash sendiri di lisensinya dia ada beberapa lisensi beragam. Jadi ada yang lisensinya royalty ya khusus eksklusif, lalu ada yang bebas gitu ya. Kita pakai untuk komersil juga boleh gitu ya. Tapi teman-teman perlu perhatikan lisensinya gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau platform gitu ya, platform yang nyediain foto gratis nggak cuma Unsplash, ada banyak. Salah satunya kayak ini OpenVerse. Gitu. OpenVerse ini projectnya Automatic yang bikin WordPress bersama dengan teman-teman Creative Commons gitu ya. Dan itu fotonya kalau OpenVerse mereka jamin ini bebas dipakai kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau emang kita kalau mau pakai materi foto terutama ya perhatikan dulu lisensinya gimana gitu kan ya. Nah kalau Mas Baskara nih dengan ya dengan literasi Indonesia lalu eh, kebutuhan materi foto itu yang sangat banyak gitu. Soal lisensi ada komentar. Ya sama sih Mas kalau soal itu mah. Seperti yang Mas Bagus bilang barusan gitu. Maksudnya memang eh, sesuai kebutuhan lisensi karena memang saya juga beberapa karya zine saya juga ada yang menggunakan eh, Creative Commons yang saya ambil gitu. Jadi bukan foto saya tapi saya masuk. Saya pernah bikin zine tentang tentang alien gitu. Kalau saya di sana gunain gunain AI, saya gunain arsip dari Smithsonian yang bisa diakses. Lalu saya kombinasi sama foto saya dan segala macam gitu. eh Ya, saya berdagang secara indie sih, memang tidak akan ada yang protes juga gitu. Dan sebetulnya kan itu umum banget gitu. Bahkan kalau di dunia seni itu bisa sangat bisa lebih ekstrim, jauh lebih ekstrim dari itu. Kayak misalkan ada seniman namanya Richard Prince, dia eh, bikin, saya tulisin aja deh, Richard Prince, Richard Prince. Kalau nggak salah ya namanya itu. Dia bahkan dia nge-screenshot Instagram
orang, lalu dia pamerkan di galeri dan dia jual gitu. Maksudnya apropriasi itu eh, adalah suatu hal yang umum sebetulnya di dunia seni gitu. Cuman ya memang mungkin kalau kebutuhan di kayak di medium kan udah ada aturannya ya, aturan yang cukup jelas gitu kayaknya memang harus harus memasukkan tadi gitu apa sumber kalau misalkan itu memang bukan eh, yang Creative Commons dan segala macam gitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya, mau nanggepin? Kita udah nggak kerasa ya, udah hampir setengah 10 nih. Biasanya kalau terlalu lama bisa sampai jam 10. Tapi ya kalau bisa sampai setengah 10 aja lah. Dan lama-lama karena bisa udah Senin, yang kerja-kerja, kuliah-kuliah. Oke, ada lagi dari teman-teman lain ya. Mumpung ada Kang Aga yang ngobrolin tentang foto. Saya mau tanya Mas, ini Silakan, Kak. Mas Kang Aga ini eh, sem- bermain di Shutterstock juga nggak? Mungkin saya tadi terlewat. Oh iya iya. Shutterstock itu kan lumayan Kebetulan juga tuh. iya iya. Kebetulan enggak Mas. Oh enggak, Enggak. oh Kalau enggak Shutterstock maaf lah. enggak. Ya. Karena eh dulu sih sempat coba betul awal-awal saya motret gitu ya. Masukin Shutterstock dan masuk, tapi nggak laku-laku ya gitu. Tidak tertarik gitu. Dan sekarang saat saat apa yang saya foto ini makin apa ya, makin subjektif mungkin ya gitu. Apa yang saya foto itu memang eh, dibilang template juga enggak, tapi maksudnya saya udah punya arah sendiri mungkin ya gitu. Apalagi kalau saya memang lagi di mode lagi bikin suatu project gitu. Ya yang saya foto akan cukup spesifik gitu. Jadinya rasa-rasanya juga dimasukin Shutterstock nggak akan keterima deh gitu. Apalagi foto-foto saya kebanyakan kan eh, ya gitu ya grainy, gelap dan segala macam gitu. Jadinya eh, ya kayak gitu bukan material Shutterstock. Tapi yang pernah saya lakukan waktu pas pandemi itu justru di NFT, dagang di NFT tuh. Oh, Nah kalau itu mah itu work sih waktu pas terutama pas pandemi ya. Setelah pandemi sih udah nggak Tembus itu. berapa, Pas pandemi. Kang? Kenapa? Tembus berapa? Saya jualnya nggak di yang mahal-mahal sih. Saya dulu di Chain Tezos. Chain Tezos tuh ya misalkan satu foto bisa kita bikin jadi satu foto tuh 10 edisi. Artinya satu foto bisa dibeli sama 10 orang. Ya saya jual 150.000, 200 ribuan sih. Laku-laku aja gitu dulu gitu. Bahkan ada beberapa yang bertemu di dunia tersebut yang ada orang New Zealand, ada orang Prancis yang pengen eh, print fisik foto saya gitu. Ya saya jual terpisah tapi kalau itu gitu saya print, saya kirim gitu terpisah dengan harga yang berbeda juga gitu itu mah. Ya itu work sih karena mungkin mungkin tempatnya tempatnya foto-foto semacam saya itu ya bukan di Shutterstock kayaknya gitu. Tapi saya juga ada sih teman-teman yang bahkan mungkin bisa bisa dibilang hidup dari Shutterstock dan enak-enak aja gitu berhasil lah gitu. Bahkan sampai punya karyawan. Hebat banget ya bisa Wow, bikin luar biasa banget sampai punya karyawan. Berarti omsetnya udah bisa iya. ribuan dolar Iya, kali ya per bulan. udah gede banget. Karyawannya Portofolionya ada udah 4. udah jutaan Karyawannya kali. ada bisa sampai punya 4 karyawan dari Shutterstock Betul tuh. betul. Kadang saya juga mikir ya, Kang, kalau misalkan di Medium itu investasinya tulisan, kalau di Shutterstock tuh investasinya foto gitu kan. Kalau Iya, semakin iya. banyak portofolio yang kita kirim kan lumayan juga kan Iya. pengunduhannya. Ya cuma seperti kita tahu yang dibahas di awal ya, Iya betul. minggu-minggu awal ini mediumnya lagi payah. Betul, betul, betul ya. Terus ini sih Kang, kan terjun di dunia seni lah istilahnya, terutama fotografer gitu. Tapi sempat pernah kepikiran gak sih Kang, kayak saya main kayaknya bukan hanya di bagian foto aja di atas fotografer, tapi kayak pernah ke lukisan tertentu dan sebagainya. Itu pernah berkecimpung kah? Sebetulnya kalau lingkungan saya sih multidisiplin sih. Maksudnya lingkungan saya itu ada yang memang eh, penyair, ada yang seniman lukis, ada seniman performance, macam-macam semua kalau di lingkungan saya gitu. Nggak hanya fotografer. Ya mayoritas fotografer, tapi banyak juga sebetulnya yang bukan fotografer gitu. Dan saya juga bisa menikmati gitulah, bisa menikmati semuanya sebetulnya gitu. Cuman memang karena mungkin
saya juga berfotografi karena saya tidak pandai melukis gitu, merasa tidak pandai melukis gitu, dan menemukan eh, apa ya, jatuh cintanya sama fotografi gitu. Ya akhirnya itu yang saya terus coba dalami lah, masih sampai hari ini pun masih belajar gitu, maksudnya masih terus mencari tahu sesuatu karena kan fotografi itu sangat sangat liar sebetulnya gitu, maksudnya dia dia bisa dibilang justru fotografi lah yang merubah dunia seni sebetulnya gitu. Kalau nggak ada fotografi, dunia seni nggak akan nemuin kayak apa, abstrak, surrealis dan lain-lain gitu. Kalau nggak ada fotografi ya kayaknya mentok di realisme aja gitu. Tapi justru karena fotografi akhirnya dia yang mempengaruhi seni-seni lain gitu. Bisa dibilang seperti itulah gitu. Jadi eh, belum lagi sekarang tuh kan fotografi itu selalu bermasalah gitu, dalam artian eh, waktu ditemukannya kamera digital, ditemukannya Photoshop, fotografi bermasalah. Sekarang bertemu dengan artificial intelligence juga fotografi punya masalah baru gitu. Dan eh, itu justru yang jadi menarik menurut saya gitu, di mana selalu ada yang berusaha mematahkan fotografi, tapi di satu sisi fotografi bisa terus cari geliatnya, jalan keluarnya, dan hal-hal semacam itu yang bikin saya terus menerus eh, mau di dunia fotografi. Dan sebetulnya dunia fotografi yang saya tekuni ini pun eh, seperti saya bilang tadi ceruknya sangat kecil gitu. Artinya antara saya publisher buku foto di Indonesia itu bisa dihitung jari, dan ini literal bisa dihitung jari gitu. Bahkan mungkin sebelah sebelah tangan, bukan dua tangan gitu dihitungnya gitu. Dan kami itu terkoneksi dengan publisher-publisher lain di luar negeri pun karena di luar negeri pun terbatas gitu. Artinya secara community dia nggak terlalu besar gitu. Tapi orang-orangnya tuh militan semua gitu. Itu yang saya seneng gitu. Eh, Ceruknya kecil, uangnya sedikit bisa dibilang gitu. Tapi militan semua gitu. Jadi memang passionate semua kalau yang di dunia fotografi yang saya lakukan gitu. Begitu. Boleh tanya lagi? Boleh. Nah, Pak, Bentar ya Kang Dede. boleh Mas, santai aja. itu alat tempur yang dipakai sama Kang Aga itu pasti eh, nggak sedikit ya. Dan kalau boleh tahu, Kang, ketika pemula baru terjun lah di fotografer, kira-kira alat tempur yang apa ya, worth it dan sesuai kantong kantong ya kantong pada umumnya itu apa ya, rekomendasinya? Saya minta rekomendasi sebenarnya. Iya, iya. Iya, cuman masalahnya kantongnya nih. Iya iya, pokoknya yang Kantongnya standar aja segimana? deh Kang. Yang secara umum. Ya sebetulnya kalau ngomongin kamera zaman sekarang sih, kalau ada orang nanya seperti ini, saya selalu sarankan beli kamera mirrorless sebetulnya. Beli kamera mirrorless yang cenderung compact, kecil, dan disesuaikan aja. Karena kan kamera zaman sekarang juga, brand kamera zaman sekarang tuh memberikan ini ya, memberikan apa? Segmentasi lah, memberikan segmentasi yang mahal banget ada, sampai yang paling murah ada gitu. Sesuaikan sama itu. Cuman kenapa misalkan saya menyarankan mirrorless itu karena dia kecil. Dan karena dia kecil, kemungkinan untuk kita tidak malas membawanya itu lebih besar kalau menurut saya gitu. Ya, Dan misalkan kenapa tidak menggunakan HP misal? Eh, Ya HP itu sebetulnya kalau buat saya sih, saya mempergunakan HP sebagai HP, tidak menggunakannya sebagai kamera. Kalaupun jadi kamera ya hanya sekedar untuk ngirim apa di WhatsApp, motret apa, laporan dan segala macam hal kayak gitu aja gitu. Tapi karena buat saya sih psikologinya berbeda gitu saat memegang kamera itu. eh, kita lebih terfokus aja kalau menurut saya gitu. Kita tahu bahwa itu adalah alat yang hanya digunakan untuk memotret misalnya gitu. Beda dengan HP gitu. Nanti beres motret tiba-tiba jadi buka chat, buka medium dan segala macam gitu. Tapi kalau misalkan pegang kamera kan fokus motret aja gitu. Ya kalau masalah apa alatnya sih, ya sesuaikan budget, tapi saya sering menyarankan sih kamera kecil aja gitu karena eh, kamera kecil dengan sensor APS-C ya gitu, maksudnya yang udah oke gitu, agar ya tadi sebetulnya agar kita mau membawanya kemana-mana gitu, karena eh, dari pertama motret sampai sekarang kemanapun saya pergi saya selalu membawa kamera gitu, dan kamera saya kamera kecil gitu. Oke, Kang Aga, terima kasih atas pertanyaan jawaban. Siap. Kang Dede, silakan. Oke, selamat malam Kang Aga. Sama-sama Malam orang Kang Dede. Bandung ya. Wis mantap, ngopi Kang. Bandung.
Gini, kan dengan teknologi nih ya sekarang, seni itu selalu mendapat tantangan. Contoh lah, dulu lukisan ada fotografi, lukisan itu dianggap akan mati, ternyata tidak ya. Jadi ada ceruk baru dalam seni. Bagaimana pengaruh AI terhadap fotografi? Kalau di teks kan sekarang AI itu baru unggul di teks ya, dalam membuat tulisan apa-apa. Kemungkinannya ke depan berkembang eh, foto itu bisa dipengaruhi oleh pembuatan foto itu dipengaruhi oleh AI. Nah, bagaimana memandang originalitas sebuah karya itu dari penggunaan teknologi khususnya di bidang fotografi, karena tidak bisa dinafikan teknologi itu bisa membantu, bisa membunuh kreativitas gitu. Bagaimana Kang Aga melihatnya gitu? Makasih Kang Aga. Wah, siap Kang Dede. Wah, pertanyaannya bagus nih. Tapi mungkin akan saya coba bagi dua sih. Pertama adalah fotografi yang kaitannya dengan industri mungkin ya, dan fotografi yang kaitannya dengan kebutuhan berkesenian lah katakan begitu gitu. Eh, yang saya rasa paling utama terdampak itu pasti fotografi yang berhubungan dengan industri gitu. Eh, karena gini, tentu saja AI ini kan masih kontroversi ya, jadi ada yang menolak, ada yang menerima gitu. Mungkin di dunia penulisan juga kayaknya sama ya, seperti itu gitu. Nah, kalau di fotografi pun sama gitu. Jadi saya ada teman yang eh, anti banget gitu ya sama AI, seolah-olah anti banget gitu, nggak mau. Tapi ada juga teman yang justru mengintegrasikan AI dalam pembuatan eh, fotografinya, terutama misalkan kebutuhan foto produk, iklan produk, terus foto bisa tiba-tiba dari gambar diam bisa jadi video gitu dan dengan cepat dan bagus lah katakan gitu gitu. Selama nulis promptnya jago gitu ya. Eh, saya sih ngelihatnya itu yang paling terdampak, terutama fotografi industri gitu. Jadi karena AI ini kan eh, tidak mungkin dibendung sebetulnya kalau menurut saya sih. Jadi kalau dari sudut pandang saya sih, saya akan melihat kalau saya sebagai pelaku industri gitu ya, saya akan mengintegrasikan itu justru ke dalam pembuatan. Karena kan hubungan antara, apalagi kalau industri itu kan hubungan antara saya dengan klien gitu. Kalau klien kan biasanya nggak biasanya ya mungkin nggak mikir prosesnya gimana, pokoknya tahu beres sesuai yang diinginkan gitu. Ya udah selesai gitu. Masalah orisinalitas atau enggak ya kayaknya saya juga belum bisa menjawab karena itu pun kayaknya masih masih disidangkan gitu ya soal hak cipta dan segala macam soal itu gitu. Tuntutan dari ini masih berjalan gitu hal-hal semacam itu secara legalnya gitu. Tapi kalau misalkan di kebutuhan berkesenian ya 1 tahun yang lalu pun seniman Jogja udah ada yang berpameran fotografis dengan menggunakan AI gitu. Jadi justru diterima gitu, diadaptasi, diterima dan diwacanakan kembali justru gitu antara itu kan pinter-pinternya seniman itu biasanya mempertanyakan ulang, mendekonstruksi dan hal-hal semacam itu gitu. Jadinya ya diterima-diterima aja gitu dan eh, menurut saya sih dengan hadirnya AI itu justru menjadi tantangan baru di fotografi, terutama untuk mempertanyakan kembali soal kebenaran, soal truth gitu. Ya meskipun dulu tuh sudah sering dipertanyakan gitu, sering dibahas gitu. Apakah misalkan fotografi itu adalah truth, apakah fotografi itu adalah realitas dan hal-hal semacam itu sudah dipertanyakan. Tapi dengan adanya AI, justru makin apa ya, makin tajam, makin runcing, makin perlu gitu untuk diwacanakan, dibahas soal truth di fotografi dan bagaimana menyikapi itu gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab sementara yang kepikiran Kang Dede. Oke, makasih Kang Aga. Sami-sami Kang. Teman-teman ada yang lain? Terakhir, waktu kita udah mau habis. Dari saya Eh, cukup udah. udah nggak ada, Itu udah tadi pamit. Mbak Dian sempat nulis, sempat nanya Iya kayaknya Mas, di maaf chat ya. Mas. Oh iya tuh, apa tuh? Ini bakal panjang deh, jadi nggak apa-apa deh, soalnya udah Oh, mau ini. sekalian. Tahu apa? Yuk, Oh, dihabiskan sekalian. Soal hmm, Gimana tuh? eh, Fotografi.
waktu itu aku pas lagi ekspor tulisannya Mas Baskara, terus aku kan baca juga tulisannya Mas Firman Firdaus. Akhirnya terus follow-followan gitu kan. Nah, terus salah satu artikelnya itu bahas soal em, jurnal atau tulisan dari beberapa fotografer yang memperdebatkan definisi street photography gitu. Aku sebenarnya kan seperti yang tadi aku sampaikan awam soal fotografi gitu. Cuman aku pengen tahu aja pendapatnya Mas Baskara gitu soal definisi street photography gitu. Ya, ya, ya. Jadi memang ya saya akan mencoba tidak panjang ya. Jadi sebenarnya apa yang dituliskan Mas Daus itu juga saya mengalami artinya di timeline saya tuh jadi intinya sih kalau yang di komunitas fotografi akan tahu gitu kejadian-kejadian yang mengawali tulisan-tulis serangkaian pendapat dan tulisan yang misalkan ditulis Mas Daus, saya pun kayaknya nulis soal tradisi flanerism gitu. Itu tuh ada triggernya gitu dan triggernya itu ada suatu kejadian, ada workshop yang ibaratnya semacam mengklaim ini street fotografi, tapi bagi banyak orang itu bukan, hal-hal semacam itulah gitu kurang lebih. Itu tuh terjadi beberapa kali di rentang waktu ya 3 bulan ke belakang gitu, sehingga banyak orang yang resah, terutama mungkin yang apa ya street photographer garis keras lah gitu, resah gitu dengan kejadian-kejadian itu gitu dan berusaha ingin apa ya mendefinisikan bahwa street photography itu yang seperti ini gitu misalnya gitu. Nah, cuman memang kenapa saya tidak menuliskan secara gamblang soal itu karena saya rasa udah banyak nih yang komen gitu. Pertama saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Kedua meskipun saya bisa bilang saya pelaku street fotografi dengan apa ya dengan pendekatan yang agak berbeda sebetulnya dengan apa yang menjadi tren hari ini sebetulnya gitu. Sehingga saya nggak ngerasa kalau saya nulis saya pun akan mewakili mereka juga gitu. Sehingga saya nggak nulisin itu gitu. Cuman eh, pada dasarnya street photography itu kan memang eh, berawal dari sesuatu yang tadi bahwa ada tradisi berjalan kaki mengamati di kota Paris terutama gitu. Akhirnya setelah ditemukan tadinya itu dilakukan oleh penulis, pemikir gitu, ditemukan kamera, akhirnya jadi orang menggunakan kamera dan fotografi untuk melakukan itu gitu. Ya, gampangnya sih ya fotografi yang dilakukan di ruang publik. Kalau buat saya sih itu aja sebetulnya. Fotografi yang dilakukan di ruang publik dan berusaha keluar sebetulnya dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di studio. Salah satunya adalah kata kuncinya mungkin adalah spontanitas sebetulnya gitu. Di studio itu kan biasanya terukur gitu ya, pencahayaannya terukur, subjeknya juga terukur gitu, bisa diatur, bisa segala macam. Nah, kalau street photography itu sebetulnya ya lebih kepada spontanitas yang ada di ruang publik. Itu sebetulnya definisi menurut saya yang paling mendasar. Masalahnya itu adalah hal yang mendasar. Seiring berjalannya waktu, itu tuh berkembang gitu. Maksudnya ada yang berusaha menabrak itu gitu dengan membuat karya yang disetting tapi seolah-olah kayak street, dipamerkan di galeri, tapi orang juga tahu itu settingan gitu. Nah, kan hal-hal itu jadi membuat itu menjadi semakin asik dan rumit sebetulnya gitu. Nah, kadang yang nggak orang perhatikan itu adalah bahwa orang terjebak sama definisi awal tadi, menjadikan itu semacam pakem baku yang kayaknya itu nggak boleh diutak-atik gitu. Nah, itu yang jadi sering jadi perdebatan. Saya sering bilang kalau street fotografi itu ada genre fotografi paling gaduh sebetulnya gitu, paling paling berisik gitu, paling ada aja ributnya gitu. Saya juga nggak ngerti gitu, tapi ya gimana lah, memang begitu adanya gitu. Gitu paling. Oke, menarik. Ya, karena waktunya udah di penghujung ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Kang. Mungkin boleh cerita deh tentang publikasinya Baca Foto. Ini publikasi pribadi kah atau akan dibuka secara publik atau gimana toh ceritanya? Singkat saja. Iya, jadi sebetulnya saya tuh bingung dengan masih belum memahami 100% fitur-fitur yang ada di Medium gitu. Jadi saya tuh sebetulnya ingin mengkategorisasikan aja awalnya tulisan saya yang oh ini satu tema nih gitu. Terus akhirnya udah aja mungkin bikin publikasi ini kali ya gitu. Jadi memang sampai sejauh ini sih buat publikasi pribadi gitu. Tapi saya pun tidak menutup kemungkinan kalau nanti di kemudian hari akan dibuka untuk umum juga gitu. Tapi kan tentu saja untuk membuka itu ke umum butuh komitmen gitu ya, seperti yang Iya, Mas Bagus dan teman-teman lakukan gitu maksudnya.
Jadi pertimbangannya lebih ke situ sih sebetulnya gitu. Terus apa saya juga perlu selain mungkin membuka untuk publik, mungkin saya pun perlu mengundang gitu yang saya tahu nih pemikirannya bagus-bagus tapi nggak pada nulis di Medium gitu. Apakah saya juga perlu melakukan itu gitu? Misalkan kalau saya mau membuka itu publikasi secara secara kayak misalkan ada saat saya sebelum udahan nih saya mau ngirim link eh, kayak misalkan ini deh. Ini tuh ini base-nya Asia, Asia Tenggara terutama. Editornya juga orang Singapura. Ini tuh kumpulan penulis yang fokus di fotografi gitu. Beberapa di antaranya saya juga kenal gitu dan kalau ngelihat tulisan-tulisan mereka tuh ya bagus-bagus dan maksudnya berada di apa ya? Bisa dibilang mungkin berada di satu level yang sama gitu lah gitu. Eh, dan itu Ininya mereka expertise ya. publikasi gitu ya. Gitu. Nah, saya sih ada banyak contoh-contoh semacam ini sebetulnya kalau ngomongin publikasi website gitu ya. Ini salah satunya aja karena ini Asia banyak ada sering ngebahas Indonesia juga sebetulnya di sini gitu. Dan masih update lah sampai sekarang gitu. Karena kan permasalahan yang gini-gini tuh kadang lagi ngegas-ngegasnya tuh bagus tiba-tiba les hilang gitu. Nah, gitu. Nah, itu gitu. Saya masih masih saya pengen pada akhirnya mungkin membuka untuk publik tapi belum lah gitu kayaknya sekarang gitu. Buat saya sendiri dulu aja deh gitu. Oke, keren, keren, keren. Makasih buat waktunya, Kang Aga. Sama-sama, Makasih terima juga kasih. buat teman-teman. Soalnya keren sih ya. Kita ketemu dengan penulis yang punya, saya bisa bilang punya occupation, punya profesi, punya passion yang mungkin di luar menulisnya sendiri gitu. Jadi akhirnya kita punya banyak perspektif yang makin kaya gitu ya. Dan ya ini harapan yang bisa terjadi dari KBM dan juga kumpul-kumpul kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya saran juga ya, siapa gitu yang mau diajakin buat ngobrol dan sharing seperti ini, bisa kasih saran juga ya ke teman-teman yang lain. Lewat Rival, lewat Vito, lewat saya langsung juga bisa, mungkin lewat Uda Ivan Lamnya, monggo gitu kan ya. Sebisa mungkin KBM tuh bermanfaat lah buat teman-teman gitu kan. Eh, kita manfaatkan sama-sama, kita gunakan untuk maksimalin apa yang kita inginkan di situ. Nah, malam ini thank you banget buat Kang Aga ya waktunya. Sama-sama, Mas. Buat yang udah hadir ya, yang baru pertama datang ya, selamat datang. Terima kasih udah hadir. Untuk menutup ya, eh, sampai jumpa di pekan depan. Ya. Selamat beraktivitas lagi, selamat beristirahat untuk Senin besok. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. terima kasih Hatur nuhun, Mas hatur nuhun. Agus. Terima kasih. Terima kasih. Kang Makasih. Thank Semoga you, Teh thank you. Makasih Rival, Kang Aga. Mbak Jesse, Kang Dede, dan semuanya.